Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang semoga selalu senantiasa dalam rahmat Allah. Tahukah kita apa itu iblis dan siapakah iblis itu? Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang penciptaan iblis. Di dalam Al-Quran hanya menjelaskan tentang penciptaan semesta, malaikat, jin, manusia, dan hewan. Nah, di sini kita akan membahas siapakah iblis itu. Sebenarnya iblis itu sudah ada sebelum manusia pertama diciptakan. Dilansir dari sejarah nenek moyangnya jin yang bernama Azazil, suatu ketika saat Israfil dan para malaikat lainnya berkeliling di surga dan mendapati tulisan di pintu surga bahwa hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dari Allah dengan sebab menolak perintah dari Allah. Para malaikat pun ketakutan dan akhirnya sepakat untuk mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah. Karena di masa itu doanya Azazil yang paling mustajab di antara mereka. Lalu Azazil pun mendoakan mereka, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Setelah mendoakan para malaikat, Azazil pun berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Sejatinya bibit kesombongan Azazil sudah bersemai saat Israfil dan para malaikat mendatanginya untuk didoakan. Azazil lupa akan dirinya sendiri, bahwa dirinya sendiri juga hamba Allah. Yang tertulis di pintu surga bisa menimpa siapa saja termasuk dirinya. Di luar doanya yang mustajab, Azazil juga dikenal sebagai Sayyidul Malaikat dan juga mendapatkan gelar dan sebutan kemuliaan di setiap lapis langit hingga langit ketujuh karena ibadahnya kepada Allah. Lalu Allah menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah menerangkan dan memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah menyuruh semua malaikat agar sujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Seluruh malaikat pun bersujud kecuali Azazil, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Lalu Allah memberi gelar baru kepada Azazil dengan julukan iblis. Dan Allah bertanya, "Hai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Mendengar pernyataan Allah, Azazil tidak minta ampunan. Ia malah menentang dan berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah." Nah, sahabat beriman, sebenarnya iblis itu hanyalah julukan untuk para makhluknya yang membangkang dan menentang perintah Allah. Dan semoga kita dijauhkan dan dihindarkan dari sifat-sifat iblis dan pengabdian kepada iblis. Sebenarnya kebanyakan dari kita yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan itu tahu dan mengerti bahwa perbuatan itu sangat dimurkai Allah. Tapi mengapa kebanyakan dari kita masih melakukan perbuatan itu?
apakah kita termasuk golongan iblis atau kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebaik-baiknya hamba ialah yang mau mengajarkan ilmu tentang agama dan saling mengingatkan dalam hal kebajikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika hati sahabat berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.